Selalu ada hikmah. Pak Budi, Ya. kalau misalkan saya jadi karyawannya Bapak nih, dikasih tugas, deadline harus dikerjain, kudu benar-benar beres. Nanggung dikit lagi, terus azan, terus sayanya masih terus ngerjain. Gimana coba ngingetinnya? Oke. Kayak Ya. role play nih, gimana nih Pak? Karena kan kita kan di perusahaan sudah punya motonya kan utamakan sholat dan keselamatan kerja. Ya kan? Mana yang diutamakan? Sholat. Ya Saya kan? ingetinnya gimana Pak? Saya lagi ngetik. Saya biasanya ketok-ketok kalau pas saya ada di kantor ya. Iya. Karena kan kita ada ajan. Di kantor Harus saya pakai tuh ada. pengeras suara? Iya, pengeras suara, kencang. Ya kan? Biasanya diketok. Ya kan? Kalau saya lewat aja mereka udah berdiri tuh, nggak berani tuh, nggak sholat. Masya Allah ya. Lewat aja tuh Saya ya. lewat aja tuh ya kan. Itu kan SOP perusahaan. Kejadiannya gimana kalau misalkan akhirnya udah lewat juga masih nggak berdiri gimana? Selama ini sih kalau saya ada lewat sih nggak ada yang berani. Ada, Masya Ya Allah. kan? Karena itu SOP perusahaan. Bahkan itu jadi kayak persyaratan waktu awal mereka masuk kerja juga udah Iya, disampaikan. kalau saya menerima karyawan tuh cuma saya tanya dua aja. Apa aja? Kamu sholat dan nggak merokok. Itu dua itu. Ya dulu ya gitu kan. Itu dua itu ya. Saya udah akadnya kan dari awal kita maunya orang sholat. Jadi kenapa sih orang mesti sholatnya tepat ya? Nah, kalau orang udah bisa jaga sholat, biasanya dia orangnya berkomitmen juga. Betul, betul. Kerjanya juga pasti dia. Iya, dia ngerti bangetnya yang namanya Iya. amanah harus dijaga. Iya. Dia akadnya kerja jam 7 dan sampai kalau tadi 5. alasannya ini kerjaan saya buru-buru, menurut saya nanti kerjanya malah nggak bagus. Udah, tinggalnya sholat. Nanti bisa balik lagi tuh, itu kerjanya lebih fresh tuh, lebih bagus tuh. Coba aja deh kita kalau, ya kan. Karena kalau kita telat sholat juga kan kita gelisah ya. Kalau saya tuh kalau suka sholat tuh suka gelisah gitu. Betul, betul. Awalnya apa Pak yang sampai akhirnya mewajibkan itu jadi persyaratan untuk kerja? Apakah dulu pernah ada pengalaman waktu muda ninggalin sholat terus malah kerjaan berantakan kah atau Iya, gimana? tadi saya bilang kan. Saya tuh percaya ya kalau orang sholatnya bagus itu insya Allah ada jalan. Ya. Dan saya diamatkan orang tua saya. Saya orang Bugis ya. Iya. Ya memang harus sholat. Masya Allah. Gitu kan. Masya Allah. Dimanapun kita ada itu dia orang tua kita itu ngajarin biar kita sholatnya tepat waktu. Dan tadi saya bilang kalau perusahaan itu sholatnya tepat waktu kerjanya bagus. Dengan efisiensi, itu tuh kerja itu lebih bagus. Ya kan dibanding kita nggak berantakan sholatnya. Maka nih biar jadi bukti Pak kepada para pemirsa. Kebaikan-kebaikan, keberkahan apa aja yang sudah Bapak dapat dalam urusan bisnis atau apapun itu semenjak mengamalkan aturan tersebut tuh wajib sholat. Ya tadi saya bilang ya minimal itu menjadi sahabat kita. Kapan lagi kita jadi pemimpin bisa mengajak orang sholat? Saya kalau di sini nggak bisa juga saya nyuruh kalian sholat. Orang bukan karyawan saya bosnya, juga, bukan tempat saya juga ini. Tapi kalau di tempat saya mumpung itu masih punya tempat otoritas. saya. Nah makanya di tempat saya ruangan yang paling besar itu mesti musola. Ruangan yang bagus itu mesti musola. Saya selalu nggak boleh ada yang kalahin musola, bukan masjid ya. Musola kan kalau di kantor kan kita bisa di musola kan. Itu musola itu tempatnya harus bagus. Ya kan? Harus lebih besar, jangan ditaruh belakang juga. Berarti karyawan 200 benar-benar muat untuk 200 orang itu di Saya musola? kalau rumah saya itu pertama masuk bukan ruang tamu, tempat sholat. Wah, Ya kan? Ruang tamu belakang aja. Gitu. Masuk rumah saya depannya itu tempat sholat. Termasuk jadi penilaian karyawan nggak Pak? Kan kayak kita ngelihat kinerja nih, kadang ya tercapai target atau enggak. Ini berarti yang jadi dicek ini kualitas sholatnya. Saya kalau ngeliat karyawan itu saya dari sholatnya. Kalau orang sholat itu insya Allah lah nggak neko-neko lah. Ya kan? Ya kan? Kadang orang bilang, Pak Haji itu sholat tuh korupsi juga. Coba dia nggak sholat lebih parah lagi korupsinya kan. Betul juga. Jangan malah disalahin orang sholatnya. Itu sholat, enggak lah. Dia kalau nggak sholat lebih parah itu. Insya Allah. Karena sholat ini gini ya, saya tuh begini ya, saya tuh suka naik motor kemana-mana. Saya hobinya naik motor, ya kan? Jadi kalau nggak sholat itu nggak ada remnya. Betul. Benar. Terus aja gaspol kemana-mana. Ya kalau sholatnya 5 waktu ya dia udah punya rem lah. Iya. Ya minimal rem cakram lah kan. Tapi kalau sholatnya tambah duha, ya kan? Tambah tahajud, udah habis itu Pak.
Masya Ya kan, Allah. remnya udah kencang. Wah, Auto brake system. Auto brake system kan gitu kan. Ya kan, Alhamdulillah. ya kan gitu. Alhamdulillah. Iya, jadi Iya. Masya Allah ketika sudah dibuktikan oleh beliau ngejaga sholat lebih dulu, jadi bahkan bergeser nih. Ini perusahaan baru sukses itu justru bukan ketika akhirnya ya duitnya tambah banyak, itu mah efek samping aja. Yang lebih penting adalah bisa nggak mengajak diri dan orang yang ada di bawahnya itu jadi tambah dekat ke surganya Dan Allah. kok sholat itu rezeki loh. Betul. Belum tentu loh Gimana, kita ya, belum tentu ya. Heeh. Kita tuh bisa sholat 5 waktu di masjid juga loh. Belum tentu Allah kasih kita. Iya. Contoh aja. Contoh kita kalau lagi banyak masalah nih, saya contohnya nih. Iya. Kita kalau lagi banyak masalah itu, saya udah ingetin istri saya, Mama, Heeh. nanti bangunin ya, saya mau sholat tahajud. Heeh. Beker saya setel dua-duanya nih, jam nih kan, Iya. jam 3 nih. Heeh. Kita niat loh, Iya. dari jam 10 tidur itu kita pengen sholat tahajud. Heeh. Pengen kan? Betul. Misalnya kita pengen ngadu sama Allah, pengen berdoa sama Allah. Heeh. Itu kalau nggak mengizinkan kita, Pak, Betul. lewat, Pak. Undangan, betul. Benar itu. Nah, tahajud itu Sholat benar-benar sholat kayak itu, undangan, ya kan? ya. Kita kadang suka, apalagi di Jakarta ya, perjalanan, apalagi saya nih kan, dari Cikarang ke Jakarta, ya kan? Heeh. Itu saya udah ngomong sama sopir kadang, pokoknya kita sholat di masjid itu. Ya karena kalau macet nggak ketemu juga. Cuma saya bilang ya, sholat itu rezeki loh. Betul. Ada juga orang udah disiapin fasilitas semua, sholat gampang. Heeh. Emang rezekinya dia nggak sholat, ya kan? Masya Allah. Tadi saya bilang, di pabrik saya siapin musola yang bagus. Di situ ada showcase, ada minuman saya siapin di situ. Ada makanan. Heeh. Ada juga orang yang memang dia nggak rezekinya, dia lari ke warung yang mungkin cuma minum kopi doang. Heeh. Sama Kalau duit merokok. sendiri lagi ya. Ya kan nggak sholat, Masya Allah. ya kan? Ya kan? Ya, Masya Allah, Ya kan? luar biasa banget. Ini juga mudah-mudahan pecutan bagi kita. Kalau pengen sukses beliau, sederhana. Layakan diri saja. Kita sholat dulu dijaga, maka bismillah. Nanti Allah yang turunkan rezekinya udah dijamin sama Allah ya. Maka jangan kemana-mana juga nih pemirsa. Supaya tetap di program SAS. Selalu ada hikmah. Ada 5 kuncinya orang sukses. Apa aja tuh Bang? Dia kalau bisa jaga itu tuh, insya Allah ketemu tuh. Masya Itu Allah. nasib tuh. Satu. Satu, doanya, mintanya sama Allah aja. Betul. Mintanya apa aja sama Allah. Menggantungnya hanya ke Allah. Hanya Allah tuh. Mintanya sama Allah. Terus kedua, Dua. jadikan orang tuamu raja. Pasti rezekimu raja.